Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin coba memberikan gambaran pada pertemuan kedua itu untuk memvalidasi tema untuk tafsir maudhu'i. Minggu kemarin, sebelumnya kita telah mendiskusikan judul apa saja yang memang hendak kita pilih. Dari judul itu nanti kita coba untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi apakah judul ini berkaitan dengan penelitian kita, apakah memungkinkan atau sangat sulit atau bahkan ini menjadi pengembangan untuk melakukan langkah selanjutnya. Nah, dalam proses validasi tema untuk tafsir maudhu'i ini kita dapat melihat ada dua langkah utama. Nah, langkah-langkah ini bisa kita pilih. Karena memang hari ini kita melakukan proses pembelajaran, tentu kita akan melihat langkah baik secara digital ataupun langkah secara manual. Nah, langkah secara digital dan manual ini penting untuk kita lakukan sebagai pondasi kita untuk memahami bagaimana caranya menemukan aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian kita atau dengan tema yang dipilih pada tafsir maudhu'i. Nah, langkah yang perlu kita lihat itu ada tiga hal. Tiga hal, yang pertama melalui website di pencarian kata melalui bahasa Indonesia itu Mushaf ID. Jadi Mushaf ID ini salah satu langkah kita untuk melihat kata yang kita pilih itu yang berbahasa Indonesia. Nah, berbahasa Indonesia ini seperti apa makna yang ada di dalam Al-Quran. Lalu bisa juga dengan eh, website lain seperti Labzi, aplikasi CSIPBACID, dan yang ketiga ini karya UIN, karya IAT, itu adalah Kisof. Kita akan gunakan ketiga-tiganya ini. Nah, pertama kita akan coba untuk menggunakan langkah berkaitan dengan website 1, 2, dan 3. Kita coba yang Mushaf ID. Kita coba copy. Kita masuk ke website. Nah, ini coba kita cek berkaitan dengan apa namanya itu untuk Mushaf ID. Kita pastikan saja. Nah, ini sudah keluar. Kita tinggal cari aja, cari terjemah. Masukkan kata kunci yang memang dapat kita gunakan. Contoh misalnya pemenang. Tidak ada, misalnya kita ganti menang. Nah, ini keluar beberapa ayat berkaitan dengan hasil pencarian sekitar 92 hasil. Nah, ini kita melihat terjemahnya saja sebenarnya itu kemenangan, lalu kita confirm ayat-ayat yang bermakna menang itu seperti apa. Nanti ada, ini perlu disortir kembali, ada yang menangguhkan, ayat ada kemenangan, ada, ini perlu kita cek kembali data yang ada. Lalu misalnya kita cari tentang sabar. Tentu ini banyak. Nah, kata sabar ini. Nah, kata sabar ini tinggal nanti ada 10 baris. Tinggal kita coba lihat ayat. Nah, kata sabar di sini apa? Ing tasbiru. Nah, ini katanya. Nanti ini kan belum masuk ke pengkajian kata, tapi kita ingin berupaya melihat kata bahasa Indonesianya dalam bahasa Arab. Lalu eh, langkah kedua kita juga coba untuk mengecek dari ini aplikasi ini. Ini berbasis website ya. Kita coba. Nah, pencarian lafaz Al-Quran. Ini bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Arab. Ketikan potongan ayat atau lafaz dalam Al-Quran tidak harus benar cara penulisannya. Contoh, Alhamdulillahirobbil alamin.
Innallaha ma'as sabirin, la ilaha illallah kun fayakun. Contoh misalnya kita fathu, ada nggak? Nah, ini keluar beberapa ayatnya. Ini banyak. Nah, ini beberapa. Jadi ini bisa digunakan juga ketika kita telah menemukan atau kita berupaya mengecek setelah coba lihat di kamus kata kemenangan, misalnya lihat di kamus ada beberapa, kita coba cek di dalam Al-Quran. Apakah ada atau tidak? Kalau ada, itu kita bisa gunakan. Kalau nggak ada, ya kita coba cari lagi dari makna yang memang ingin kita kaji. Karena kenapa pusat kita adalah pada kajian dari Al-Quran. Nah, yang ketiga kita coba ya, saya kira ini paham lah. Untuk yang ketiga itu kita mencoba menggunakan aplikasi Kisof. Nah, langkahnya itu untuk aplikasi Kisof, saya sudah simpan linknya itu di eh, blog saya. Kita coba ya, cek dulu. Hmm, Mana ya? Misalnya, kita coba cek. Nah, yang ini ya, yang Blogspot. Nah, kita tinggal klik saja di sini. Oke, Kisop. Nah, nanti akan keluar download aplikasi Kisop. Nanti ini tinggal di-download. Kita memperdayakan aplikasi yang memang dibuat oleh mahasiswa kita ya. Itu dengan bekerja sama dengan pihak sains dan teknologi. Kita coba. Nah, ini tinggal, apa ini ya? Nggak masuk. Aplikasinya di mana ini? Oh, ini ada. Kisof ya, itu tutorialnya. Kita download saja. Download. Lalu kita juga download tutorialnya. Kenapa harus di-download tutorialnya? Karena supaya kita tahu langkah-langkahnya seperti apa. Hmm, Ini lagi di-download ya. Oh, cukup besar ternyata. Kita ini juga kita download. Download. Nah, kita tunggu ya. Sekitar 137 MB. Kalau yang ini kita coba tutorialnya. Kenapa belum download ya? See more. Oh, bukan ini. Hmm, kita coba klik saja ya. Sebenarnya kalau untuk menginstal Keysoft ini relatif mudah, namun terkadang harus menyesuaikan dengan spek dari laptop teman-teman semua. Karena biasanya pengaruh yang paling besar yang membuat gagal itu biasanya dari spek yang dari laptopnya. Kalau misalnya banyak aplikasi ataupun yang lainnya itu cukup berat. Oleh karena itu, silakanlah dibersihkan dulu atau misalnya nanti bisa untuk dibagi dengan beberapa teman untuk menemukan itu. Nah, itu salah satu poin yang perlu kita perhatikan juga berkaitan dengan space ataupun penerimaan dari aplikasi Kisof. Nah, saya juga belum coba ini apakah memang bisa digunakan karena sudah lama saya tidak menggunakan ini. Nah, ini sudah ya. Oke, kita cek di folder. Oh, tutorialnya baru terbuka ini.
Oh, jadi banyak ya. Kita, ini Keysoft ya. Kita ekstrak dulu saja, ekstrak file. Keysoftnya mana ya? Keysoft file, saya di atas ini. File Keysoft, nah ini. Keysoft installer. Nah, kita coba harap dibaca. Sebaiknya instalasi dilakukan pada drive D. Nah, file Morattal masing-masing core pada installer hanya untuk surat Al-Fatihah saja. Lengkapi file Morattal dengan mengcopy dari DVD Keysoft. Wah, ini uji pakai Keysoft. Apakah proses instalasi berjalan dengan lancar? Tombol sudah berfungsi. XP, Windows 7, Windows 8. Nah, ini. Oke, harap dikirim. Nah, ini kita coba ya. Barangkali ini nanti bisa dibaca lebih dalam. Kita coba saja untuk install. Saya di local disk C ya. Kita coba aja dulu ya. Lalu yang tadi berkaitan dengan panduan, kita coba cek dulu. Karena saya sudah tadi ya. Tutorial Keysoft ya. Nah, ini berkaitan dengan tutorial Keysoft, memahami hubungan kata dan kalimat dalam suatu ayat. Nah, ini modulnya itu ketika kita coba. Nah, ini memungkinkan kita untuk melihat keakurasian dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Baik itu huruf, kata, ataupun ayat. Nah, ini kita coba install dulu ya. Nah, nanti ikuti saja panduannya di D ya. Select an axis is not accessible. Please select another. Oke, kita cari tempat saja. Oh, hanya lokal disk C ya ternyata. Oke lah. Nah, kita coba cek. Jangan buat di menu folder. Oke, create desktop icon ya. Kita supaya mudah install. Kita tunggu. Walaupun misalnya ini memudahkan ketika menggunakan media, perlu kita tekankan juga untuk melihat secara manual. Kenapa? Untuk mengkonfirmasi data yang telah disiapkan, data yang telah didapatkan. Nah, konfirmasi ini penting untuk selanjutnya dilakukan sebagai bahan berkaitan dengan tugas yang diberikan juga kan nanti ke depannya. Oleh karena itu, sekarang kita fokus di tiga aplikasi ini. Kita tunggu saja cukup lama juga berkaitan dengan proses instalisasi aplikasi Keysoft. Sejauh ini yang saya tahu berkaitan dengan aplikasi Keysoft ini masih berupa install di PC, belum masuk ke instalisasi di HP itu ya yang saya ketahui. Tapi nanti coba aja cek apakah memungkinkan atau sudah ada berkaitan dengan aplikasi di handphone. Ini cukup lama. Kita coba cek lagi ya berkaitan dengan panduannya. Ini kita coba cek. Ini modul. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini. Keysoft ini. Nah, ini modulnya, bentuk aplikasinya seperti ini. Nah, nanti proses pencariannya itu nanti akan seperti ini. Kita ingin cari apa? Kata sholat misalnya, kita coba cari di sini. Nah, ini sudah terbuka kayaknya. Nah,
Oke, kita coba. Oh, kenapa ya ini? Oh, nggak kebuka ya? Kita coba cek aja dulu. Kisok nggak ada ya? Oh, ini nih. Oh, ininya karena tidak ini ya. Nanti coba dicek aja lah. Saya jelaskan aja dulu beberapa langkahnya, tapi langkah install seperti itu. Nah, nanti proses pencariannya seperti ini. Sama seperti website sebelumnya, kita tuliskan kata sholat. Kalau di sini kita tuliskan kata sholat, lalu kita cari di file ataupun di aplikasi yang menunjukkan kata cari. Ketik kata cari ini, lalu ketik kata sholat, lalu tinggal langsung aja find next. Nanti secara otomatis akan keluar ayat-ayat yang berkaitan dengan kata sholat. Nah, kata sholat ini. Nah, ini kata sholat. Nanti hasil penyaringannya itu ada di atas ini. Jumlah ayatnya, juz berapa, nanti ini bagian dari ini ya. Tapi kalau ini lihatnya hanya satu di sini. Kata bentukannya ya. Kita coba lagi lihat di panduan yang lain. Nah, ini bisa digunakan lah ya. Panduan ini berkaitan dengan ayat yang dipilih. Jadi ini beberapa langkah penting yang bisa kita gunakan untuk mencari makna ataupun tema yang hendak kita teliti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.